Bayangkan, kamu adalah makhluk yang hidup dengan cara yang sangat berbeda dari manusia. Kamu tidak memahami cinta seperti manusia, tidak memahami keluarga seperti manusia, tidak memahami rasa bersalah seperti manusia. Bahkan mungkin, kamu tidak benar-benar memahami mengapa manusia menangis ketika kehilangan seseorang. Tetapi suatu hari, kamu melihat manusia, kamu mengamati mereka, kamu mencoba berbicara dengan mereka, mencoba memahami kebiasaan mereka, mencoba memahami perasaan mereka, dan akhirnya kamu mulai bertanya, apa sebenarnya yang membuat manusia menjadi manusia? Apakah itu kasih sayang, kebaikan, empati, atau hanya kemampuan untuk memahami satu sama lain? Inilah Mats, salah satu karakter paling menarik dalam anime Sousou no Frieren, seorang iblis yang bukan sekedar kuat, bukan sekedar kejam, dan bukan sekedar monster yang ingin menghancurkan manusia. Mats justru jauh lebih menarik karena dia ingin memahami manusia. Masalahnya, dia mencoba memahami manusia dengan cara seorang iblis, dan hasilnya sangat mengerikan. Mats bisa tersenyum, bisa berbicara dengan tenang, bisa menunjukkan rasa ingin tahu, bahkan bisa terlihat seperti seseorang yang sedang mencari jawaban filosofis. Tetapi di balik semuanya, ada sebuah pertanyaan besar. Kalau seseorang tidak memahami nilai kehidupan manusia, apakah dia bisa benar-benar memahami manusia? Hari ini, kita akan menghakimi Mats, bukan hanya berdasarkan berapa banyak manusia yang dia bunuh, tetapi berdasarkan sesuatu yang jauh lebih menarik. Apakah Mats benar-benar ingin memahami manusia, atau dia hanya ingin memahami manusia agar lebih mudah mengendalikan mereka? Mats bukan iblis yang bertindak seperti monster biasa. Dia tidak selalu mengamuk, tidak selalu berteriak, tidak selalu membunuh tanpa alasan. Justru, dia sangat tenang, dan ketenangan tersebut membuatnya semakin berbahaya. Mats memiliki rasa ingin tahu terhadap manusia. Dia tertarik pada emosi, tertarik pada hubungan, tertarik pada konsep seperti kebaikan dan kejahatan. Tetapi ada satu masalah besar. Mats tidak dilahirkan dengan cara berpikir seperti manusia. Iblis dalam dunia Frieren bukan manusia yang sekedar berubah menjadi monster. Mereka memiliki cara berpikir yang berbeda, cara berkomunikasi yang berbeda, dan yang paling penting, cara memahami hubungan sosial yang berbeda. Bagi manusia, kata-kata bisa menjadi ekspresi perasaan. Bagi iblis, kata-kata juga bisa menjadi alat untuk mendapatkan sesuatu. Mats memahami bahasa manusia, tetapi memahami bahasa tidak berarti memahami perasaan di balik bahasa tersebut. Dan disinilah tragedi Mats dimulai. Salah satu hal paling menarik dari Mats adalah dia benar-benar ingin memahami konsep kebaikan. Bagi manusia, kebaikan seringkali terasa sederhana. Kita membantu seseorang karena merasa kasihan. Kita melindungi keluarga karena mencintai mereka. Kita menolong orang lain karena kita tahu rasanya membutuhkan pertolongan. Tetapi bagi Mats, semuanya terasa asing. Dia bisa melihat seseorang melakukan tindakan baik, tetapi dia tidak otomatis memahami mengapa orang itu melakukannya. Ini seperti melihat seseorang menangis. Kamu bisa memahami bahwa air mata keluar dari matanya, tetapi memahami mekanisme air mata tidak berarti memahami kesedihan. Mats menghadapi masalah yang sama. Dia bisa mengamati manusia, bisa mempelajari perilaku mereka, bisa menghafal pola mereka. Tetapi, apakah dia benar-benar memahami maknanya? Sekarang kita masuk ke inti karakter Mats, empati. Empati berarti mampu memahami atau merasakan keadaan emosional orang lain. Dan bagi manusia, empati menjadi salah satu fondasi hubungan, tetapi Mats adalah iblis. Dia tidak memiliki cara berpikir yang sama. Karena itu, ketika dia mencoba memahami manusia, dia melakukan sesuatu yang sangat aneh. Dia tidak hanya mengamati, dia bereksperimen. Dan ketika kehidupan manusia dijadikan eksperimen, masalah moral mulai muncul. Bayangkan seorang ilmuwan ingin mengetahui apakah manusia merasa sakit. Dia mengambil seseorang, menyakiti orang tersebut, kemudian mengamati reaksinya.
Ia mungkin mendapatkan informasi, tetapi apakah dia memahami rasa sakit? Tidak. Dia hanya mengetahui reaksinya. Mats menghadapi masalah yang sama. Dia bisa melihat manusia tertawa, bisa melihat manusia menangis, bisa melihat manusia mencintai. Tetapi jika dia tidak mampu memahami pengalaman tersebut, maka semua itu hanya menjadi data. Inilah salah satu hal paling mengerikan dari Mats. Dia bisa memperlakukan emosi manusia seperti sebuah objek penelitian. Kemarahan, amati. Kesedihan, amati. Kebaikan, amati. Rasa bersalah, amati. Tetapi manusia bukan eksperimen. Disinilah kita harus mulai menghakiminya. Karena sekalipun Mats benar-benar ingin memahami manusia, keinginannya untuk memahami tidak memberikan hak untuk menghancurkan manusia. Rasa ingin tahu bukan pembenaran. Kalau seseorang ingin memahami kesedihan, dia tidak berhak menciptakan tragedi hanya untuk melihat bagaimana seseorang bereaksi. Kalau seseorang ingin memahami cinta, dia tidak berhak menghancurkan keluarga orang lain. Kalau seseorang ingin memahami kebaikan, dia tidak berhak membuat orang lain menderita. Dan disinilah rasa ingin tahu Mats berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Mats mengatakan bahwa dia ingin memahami manusia, tetapi tindakan-tindakannya justru menghancurkan hal-hal yang dia pahami. Dia ingin memahami hubungan manusia, tetapi dia tidak memperlakukan manusia sebagai individu yang memiliki hak. Dia ingin memahami kebaikan, tetapi dia sendiri tidak selalu menghargai kehidupan. Dia ingin memahami rasa bersalah, tetapi apakah dia benar-benar merasa bersalah atas apa yang dia lakukan? Inilah kontradiksi Mats. Dia mencari sesuatu yang mungkin hanya bisa dipahami dengan menjadi manusia. Dan disitulah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Salah satu kemampuan Mats yang paling terkenal adalah kemampuan yang berkaitan dengan mengubah sesuatu menjadi emas. Tetapi kekuatan ini bukan sekedar kemampuan tempur. Dia menjadi simbol karakter Mats. Karena emas biasanya dianggap sebagai sesuatu yang indah, berharga, mewah. Tetapi ketika kehidupan berubah menjadi emas, keindahan tersebut menjadi mengerikan. Manusia yang seharusnya hidup berubah menjadi benda. Dan disinilah kita melihat cara Mats memandang dunia. Manusia bukan lagi manusia. Mereka bisa menjadi objek, sesuatu yang bisa diubah, sesuatu yang bisa dipindahkan, sesuatu yang bisa dipelajari. Dan ketika manusia kehilangan statusnya sebagai individu, maka batas moral menjadi sangat mudah dihancurkan. Kisah Mats di kota West memperlihatkan sisi paling kompleks dari dirinya. Dia hidup di tengah masyarakat manusia. Dia berinteraksi dengan mereka. Dia mengenal mereka. Dan untuk waktu tertentu, dia bahkan berada dalam lingkungan yang membuatnya semakin dekat dengan kehidupan manusia. Ini menarik, karena kalau Mats hanya ingin menghancurkan manusia, dia tidak perlu melakukan semua itu. Dia bisa menyerang, membunuh, dan pergi. Tetapi Mats memilih untuk tinggal, mengamati. Mengapa? Karena dia penasaran. Dia ingin memahami sesuatu yang tidak bisa dia pahami secara alami, emosi manusia. Dan justru disinilah kita melihat bahwa Mats bukan sekedar makhluk yang ingin menghancurkan. Dia memiliki rasa ingin tahu. Tetapi rasa ingin tahu itu tidak cukup untuk membuatnya menjadi baik. Hubungan Mats dengan Gluck menjadi salah satu bagian paling penting dan menarik untuk memahami karakternya. Gluck adalah manusia, dan Mats berinteraksi dengannya dalam konteks yang jauh lebih personal dibanding sekedar manusia biasa. Mats mengetahui cara manusia berpikir, mendengar mereka, berbicara dengan mereka. Namun tetap ada jarak. Karena ketika manusia melihat hubungan, Mats mungkin melihat sesuatu yang lain. Dia mencoba memahami apa yang dirasakan manusia terhadap orang lain. Dia ingin menghasilkan pertanyaan, apakah Mats memiliki perasaan? Atau apakah dia hanya memiliki kemampuan untuk meniru perilaku yang menunjukkan perasaan? Perbedaan ini sangat penting, karena seseorang bisa berkata, aku peduli. Tetapi kalau dia tidak memahami arti kepedulian, kata tersebut hanya suara. Mats memahami kata-kata manusia, tetapi apakah dia memahami maknanya?
Ini bagian yang membuat Mats sangat menarik. Kita sering menganggap iblis sebagai makhluk yang selalu berbohong. Tetapi Mats tidak harus selalu berbohong untuk menjadi berbahaya. Dia bisa mengatakan sesuatu yang benar, bisa memberikan informasi yang benar, bisa menunjukkan rasa ingin tahu yang benar. Tetapi, kejujuran tidak otomatis berarti kebaikan. Seseorang bisa mengatakan kebenaran dengan tujuan yang buruk, dan Mats adalah contoh sempurna. Dia mungkin benar-benar penasaran terhadap manusia, benar-benar ingin memahami mereka. Tetapi, jika hasil dari eksperimennya adalah penderitaan, maka niat tersebut tidak cukup untuk membebaskannya dari kesalahan. Sekarang kita masuk ke konsep yang lebih sulit, cinta. Manusia mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai teman, mencintai orang yang bahkan tidak memiliki hubungan darah. Dan cinta sering membuat manusia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Manusia bisa mengorbankan dirinya demi orang lain. Secara rasional itu aneh. Kenapa seseorang rela kehilangan sesuatu yang berharga demi orang lain? Bagi Mats, ini mungkin sangat sulit dipahami. Karena jika kita melihat dunia hanya sebagai hubungan sebab akibat, pengorbanan diri terlihat tidak efisien. Tetapi bagi manusia, itulah justru salah satu bentuk cinta. Dan disinilah kita melihat batas terbesar Mats. Dia bisa mempelajari tindakan manusia, tetapi memahami alasan terdalam di balik tindakan tersebut adalah persoalan lain. Mats bukan satu-satunya iblis yang memiliki masalah dengan memahami manusia. Tetapi dia berbeda, karena Mats mencoba. Dia benar-benar mencari jawaban, dan ini membuatnya lebih menarik daripada iblis yang hanya membenci manusia. Namun justru karena dia mencoba memahami, kita bisa memberikan kritik yang lebih spesifik. Mats salah memahami satu hal mendasar. Memahami seseorang bukan berarti mengetahui cara mereka bereaksi. Memahami seseorang berarti mengakui bahwa mereka memiliki pengalaman subjektif, bahwa kehidupan mereka memiliki nilai bagi mereka, bahwa penderitaan mereka bukan sekadar informasi, dan bahwa manusia tidak bisa direduksi menjadi pola perilaku. Mats gagal melakukan itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Mats sebenarnya bisa berubah? Jawabannya mungkin. Karena dibandingkan dengan iblis yang sama sekali tidak tertarik memahami manusia, Mats memiliki salah satu hal sangat penting, keingintahuan. Dia ingin tahu, dia bertanya, dia mengamati, dan secara teori, rasa ingin tahu bisa menjadi awal perubahan. Tetapi masalahnya, dia tidak pernah benar-benar melangkah dari "aku ingin memahami" menjadi "aku harus menghargai". Dia bisa memahami bahwa manusia merasa sakit, tetapi memahami rasa sakit tidak sama dengan menghormatinya. Dia bisa memahami bahwa manusia mencintai, tetapi memahami cinta tidak sama dengan membiarkan manusia mencintai. Kemudian kita sampai pada Frieren. Frieren adalah elf, dia juga hidup jauh lebih lama daripada manusia. Dan justru karena itu, Frieren memiliki perspektif yang sangat berbeda terhadap kehidupan manusia. Tetapi ada satu perbedaan penting. Frieren belajar. Dia perlahan memahami manusia melalui hubungan, melalui kenangan, melalui kehilangan, melalui perjalanan bersama Himmel dan kelompoknya. Pada awalnya, Frieren bahkan tidak sepenuhnya memahami betapa berharganya waktu bersama manusia. Tetapi setelah Himmel meninggal, dia mulai menyadari sesuatu. Waktu yang singkat bisa memiliki arti yang sangat besar. Mats memiliki kesempatan untuk mempelajari manusia. Frieren juga. Tetapi jalan mereka berbeda. Frieren belajar melalui hubungan. Mats belajar melalui pengamatan. Frieren mencoba memahami manusia dengan mendekati mereka. Sedangkan Mats seringkali memperlakukan mereka sebagai objek yang harus dipahami. Dan hasil akhirnya sangat berbeda. Sekarang kita kembali ke pertanyaan utama. Apakah Mats monster? Secara normal, iya. Dia melakukan hal-hal yang mengerikan. Dia membahayakan manusia. Dia menggunakan kekuatannya tanpa memperlakukan kehidupan manusia dengan nilai yang sama. Tetapi, apakah dia monster dalam arti sederhana? Tidak sepenuhnya. Karena Mats tidak sekedar menikmati kehancuran. Dia memiliki rasa ingin tahu. Dia memiliki tujuan. Dia memiliki konflik internal.
Dia memiliki pertanyaan yang bahkan tidak bisa dia jawab sendiri. Dan justru itulah yang membuatnya menarik. Mats adalah monster yang ingin memahami mengapa manusia menyebut dirinya monster. Sekarang mari kita menghakimi, apakah Mats tertarik pada manusia? Iya. Apakah dia benar-benar ingin memahami manusia? Kemungkinan besar iya. Apakah rasa ingin tahunya membuatnya lebih manusiawi? Tidak otomatis. Apakah dia mampu memahami sebagian perilaku manusia? Iya. Apakah dia memahami nilai kehidupan manusia sepenuhnya? Tidak. Apakah dia menggunakan manusia sebagai objek? Iya. Apakah rasa ingin tahu dapat membenarkan penderitaan yang dia sebabkan? Tidak. Maka, vonis untuk Mats adalah bersalah. Tetapi ada satu hal yang perlu kita akui. Mats bersalah bukan karena dia ingin memahami manusia. Dia bersalah karena dia mencoba memahami manusia tanpa terlebih dahulu mengakui bahwa manusia memiliki nilai. Mats mungkin adalah salah satu karakter paling menarik dalam anime Sousou no Frieren karena dia memperlihatkan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah memahami manusia cukup untuk menjadi manusia? Jawabannya adalah tidak. Kita bisa mempelajari bagaimana manusia berbicara. Kita bisa mempelajari bagaimana manusia tersenyum. Kita bisa mengetahui kapan seseorang menangis. Kita bisa mengetahui bagaimana seseorang bereaksi ketika kehilangan orang yang dia cintai. Tetapi semua itu belum tentu membuat kita memahami apa yang dirasakan orang tersebut. Mats mengetahui manusia, tetapi mengetahui tidak sama dengan memahami, dan memahami tidak sama dengan berempati. Inilah tragedi Mats. Dia hidup sangat lama. Dia memiliki kekuatan luar biasa. Dia memiliki kesempatan untuk mengamati manusia selama bertahun-tahun. Tetapi semakin banyak dia mengamati, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan hanya dengan pengamatan. Pengalaman menjadi manusia. Dia bisa melihat cinta, tetapi tidak benar-benar mengalami seperti manusia. Dia bisa melihat kesedihan, tetapi tidak memahami mengapa kehilangan seseorang bisa menghancurkan hati. Dia bisa melihat pengorbanan, tetapi tidak memahami mengapa seseorang rela kehilangan dirinya demi orang lain. Dan mungkin itulah sesuatu yang tidak bisa dipelajari hanya dengan melihat. Kita tidak memahami cinta hanya dengan membaca definisinya. Kita memahami cinta melalui hubungan. Kita tidak memahami kehilangan hanya dengan melihat orang menangis. Kita memahaminya ketika seseorang yang penting bagi kita pergi. Kita tidak memahami kebaikan hanya dengan melihat orang lain berbuat baik. Kita memahami kebaikan ketika kita sendiri memilih membantu seseorang, padahal kita tidak mendapatkan apapun sebagai balasannya. Dan itulah sesuatu yang Mats tidak benar-benar miliki. Pilihan untuk peduli. Dia ingin memahami manusia. Tetapi manusia tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan. Mereka juga ditentukan oleh mengapa mereka memilih melakukannya. Dan mungkin itulah alasan Frieren mampu memahami sesuatu yang Mats tidak bisa. Frieren belajar bahwa waktu manusia memang singkat. Tetapi justru karena singkat, setiap pertemuan menjadi berharga. Mats memiliki waktu yang jauh lebih panjang. Tetapi dia gagal memahami nilai dari waktu tersebut. Dia memiliki banyak kesempatan, tetapi tidak memahami maknanya. Dan pada akhirnya, Mats menjadi ironi yang sangat indah sekaligus menyedihkan. Iblis yang ingin memahami manusia, justru tidak memahami hal paling manusiawi dari semuanya, bahwa manusia tidak selalu bertindak berdasarkan logika. Manusia bisa memaafkan meskipun disakiti, bisa mencintai meskipun tahu suatu hari akan kehilangan, bisa berkorban meskipun tidak mendapatkan apapun, bisa melakukan kebaikan tanpa alasan. Dan bagi makhluk seperti Mats, semua itu mungkin terlihat tidak masuk akal, tetapi justru ketidakmasukakalan itulah yang membuat manusia menjadi manusia. Jadi, kalau kita harus memberikan satu kalimat terakhir untuk menghakimi Mats, kamu ingin memahami manusia, tetapi kamu lupa bahwa manusia bukan teka-teki yang harus dipecahkan. Mereka adalah kehidupan yang harus dihargai. Vonis untuk Mats adalah bersalah, bukan karena Mats tidak mampu menjadi manusia, tetapi karena setelah melihat begitu banyak manusia, dia masih memilih memperlakukan kehidupan mereka sebagai jawaban atas rasa ingin tahunya. Dan mungkin itulah pertanyaan terbesar yang ditinggalkan Mats kepada kita. Kalau suatu hari kita memahami alasan seseorang melakukan sesuatu, apakah kita otomatis berhak memaafkan apa yang telah dia lakukan? Jawabannya tidak selalu.
karena memahami seseorang tidak berarti membenarkan mereka, dan memahami monster tidak berarti kita harus berhenti menyebutnya monster.